Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, 3 sifat utama pentingnya menjaga harga diri, yaitu iffah, izzah, dan muru'ah. 3 sifat itu secara makna saling melengkapi dalam mewujudkan harga diri seseorang. Seperti izzah yang berarti kemuliaan diri, juga berarti keagungan, kehormatan, dan kekuatan. Jika kita sering mendengar kata Izzul Islam, itu bermakna betapa mulianya Islam bagi kehidupan manusia. Maka izzah ini harus ada dalam hati setiap orang, khususnya bagi umat Islam. Sedangkan muru'ah yang berarti menjaga kehormatan diri. Al-muru'atu mura'atul ahwali ila an takuna ala afdaliha hatta la yadhhara minha qabihun an qasdin wa la yatawajjahu ilaiha dhammun bistihqaqin. Muru'ah adalah menjaga tingkah laku hingga tetap berada pada keadaan yang paling utama, supaya tidak melahirkan keburukan secara sengaja dan tidak berhak mendapat cacian. Lebih luasnya lagi, menurut Mausu'ah Fiqh Al-Qulub, bahwa muru'ah adalah mengerjakan segenap akhlak baik dan menjauhi segenap akhlak buruk, menerapkan semua hal yang akan menghiasi dan memperindah kepribadian, serta meninggalkan semua yang akan mengotori dan menodainya. Sedangkan iffah adalah suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk menahan dorongan hawa nafsunya. Maka iffah ini merupakan keutamaan yang dimiliki manusia ketika manusia mampu mengendalikan syahwat dengan akal sehatnya. Karena dari sifat iffah inilah akan lahir akhlak-akhlak mulia seperti qanaah, sabar, adil, jujur, amanah, dermawan, dan perilaku terpuji lainnya. Dan sifat iffah inilah yang membuat manusia menjadi mulia, yang diistilahkan dengan izzah. Ketika seseorang mampu memfungsikan iffahnya, menahan diri, berarti akal sehatnya bekerja dengan baik. Maka dengan demikian orang yang memiliki harga diri adalah orang yang mampu menampilkan kemuliaan dirinya, yaitu dengan istilah izzah, dan menjaga kehormatan dirinya yang disebut dengan muru'ah, dan mampu menahan diri yang disebut dengan iffah dari dorongan hawa nafsu, perbuatan maksiat, perilaku yang buruk, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Maka sikap iffah pada diri manusia itu merupakan sifat potensial yang harus dididik sedemikian rupa sehingga bisa menjadi benteng dalam menjaga kemuliaan eksistensi dirinya sebagai manusia. Dan iffah itu tidak bisa diraih hanya dengan mempelajari teori. Iffah
hanya bisa diraih dengan pendidikan jiwa yang dikenal dengan tarbiyatun nafs, melalui amal-amal solih yang dikerjakan. Maka dalam materi akhlak, bahwa iffah ini merupakan akhlak yang paling tinggi dan dicintai Allah, karena dari sifat iffah inilah akan lahir sifat-sifat mulia bagi manusia. Dan ketika sifat iffah ini sudah hilang dari dalam diri seseorang, maka akan membawa pengaruh negatif pada diri seseorang, yang dikhawatirkan akal sehatnya akan tertutup oleh nafsu syahwatnya, dan tentu tidak akan mampu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, bahkan tidak bisa membedakan antara halal dan haram. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, karena sifat iffah itu begitu penting, kita perlu memahami bahwa iffah itu ada dua, yaitu menahan dan menjaga diri dari syahwat kemaluan. Yang kedua, menahan diri dari syahwat perut dengan cara menjaga dari minta-minta. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Islam telah mengajarkan kepada kita yang berkaitan dengan bagaimana bisa menahan dan menjaga diri dari syahwat kemaluan secara preventif. Pada Quran surah An-Nur ayat 30-31, Islam mengatur yang terkait dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Islam mengatur bagaimana perempuan agar supaya menutup aurat. Bahkan Allah menyerukan kepada Nabi agar diteruskan kepada para laki-laki sebagai ayah, sebagai suami, sebagai umat Islam. Pada Quran surah Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagaimana Allah memuliakan perempuan agar tidak mendapatkan gangguan dari laki-laki yang jahil, yang tidak bertanggung jawab. Maka Allah memerintahkan kepada laki-laki untuk mendidik istrinya, perempuannya, dan perempuan yang beriman agar menutup auratnya. Bahkan pada Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan keji itu adalah perilaku yang pantas dilakukan oleh binatang, karena memang binatang tidak diberi oleh Allah akal, sehingga itulah yang membedakan dengan manusia. Bahkan pada Quran surah An-Nur ayat 33, Allah memberikan solusi bagi yang belum mampu menikah. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada pemuda jika belum mampu untuk menikah, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rumah tangga, maka hendaklah berpuasa, karena dengan puasa itu menjadi benteng untuk menahan syahwat kemaluan. Kemudian yang kedua, dari sikap ifah menahan diri dari syahwat perut dengan cara menjaga dari menjadi peminta-minta. Untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah harta, Islam mengajarkan terutama bagi orang yang termasuk du'afa untuk tidak menadahkan tangan menjadi peminta-minta. Bahkan Al-Quran mengajarkan kepada orang yang diberi kelebihan harta untuk membantu orang-orang yang miskin, yang mereka tidak mau meminta-minta bantuan karena sikap ifah yang mereka miliki. Sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 273, lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang kaya karena mereka memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Orang-orang fakir yang dimaksud dalam ayat 273 surat Al-Baqarah adalah orang-orang yang karena menyediakan diri untuk berjihad sampai tidak sempat untuk berusaha mencari nafkah, seperti sahabat Ibnu Mas'ud, karena terus kesibukannya dengan mengajarkan Al-Quran sehingga istrinya yang memiliki harta itu, Rasulullah berpesan supaya zakatnya, sedekahnya diberikan kepada suaminya. Begitu pula Asma binti Abu Bakar sampai menjual budaknya untuk membiayai perjuangan suaminya Zubair yang tidak sempat bekerja. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, artinya dikuatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, la ayyahmilar rajulu hablan fayahtatiba bihi summa yaji'a fayadda'ahu fis suqi fayabi'ahu summa yastaghniya bihi fayunfiqahu ala nafsihi khairum min ayyas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawanya ke pasar untuk dijual, dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya dan keluarganya, maka itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. Maka bagaimana cara menanamkan sifat ifah dalam diri seorang muslim sehingga memiliki kemuliaan dan harga diri yang baik? Yang pertama, membekali diri dengan ketakwaan kepada Allah. Hal ini merupakan asas yang paling fundamental di dalam menanamkan ifah pada diri seseorang. Yang kedua,
mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengabarkan orang-orang dari kalangan Ansor pernah meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang minta kepada Rasulullah melainkan beliau berikan hingga habislah apa yang ada pada beliau. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, kebaikan harta yang ada padaku tidak ada yang aku simpan dari kalian. Sesungguhnya siapa yang menahan diri dari meminta-minta, Allah akan memelihara dan menjaganya. Siapa yang menyabarkan dirinya dari meminta-minta, Allah akan menjadikannya sabar. Siapa yang merasa cukup dengan Allah dari meminta kepada selainnya, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Tidaklah kalian diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Maka inilah anjuran untuk ta'affuf, iffah, menahan diri dari minta-minta. Dengan munculnya iffah itu maka akan berdampak pada sikap qanaah, merasa cukup dan bersabar atas kesempitan hidup dan kesulitan. Yang ketiga, memperbanyak berdoa. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sifat iffah ini adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, takwa, pengendalian diri dan kecukupan. Artinya bebas dari menjadi peminta-minta, dan juga kita jaga walaupun kepada anak, maka kita itu harus memiliki kemandirian dalam ekonomi, terutama bagi perempuan, bagaimana bisa memanage untuk tidak membelanjakan harta yang itu tidak banyak manfaatnya, baik untuk dirinya maupun untuk agama. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka dengan kita bisa menjaga harga diri, akan mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Terlebih Allah berikan kemudahan jalan untuk meraih ridhonya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.